Halo, salam fly with confidence. Jumpa lagi dengan Kang Terino, dan pertama-tama saya mohon maaf keterlambatan saya untuk mengupload video di channel saya ini dikarenakan kesibukan yang saya jalani sebagai seorang pilot. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana untuk menjadi pilot. Seperti yang kita ketahui, pilot adalah seseorang yang mengendalikan pesawat terbang, yang memiliki kehandalan dan tanggung jawab terhadap keselamatan penerbangan. Tugas utama dari pilot itu adalah bertanggung jawab untuk menjalankan sebuah penerbangan dan memastikan keselamatan pada awak pesawat dan kargo yang diangkut. Dan tanggung jawab menjadi pilot itu adalah yang jelas pertama adalah mengendalikan pesawat, kemudian navigasi pesawat, yaitu mengendalikan atau terbang ke arah tujuan tertentu yang membutuhkan skill dan pengetahuan mengenai navigasi perjalanan pesawat, dan juga komunikasi, yang mana nanti pilot itu akan berkomunikasi dengan Air Traffic Controller atau disingkat dengan ATC. Kemudian keputusan darurat. Keputusan darurat adalah yang mana pilot ini harus mampu untuk memberikan suatu decision making atau keputusan yang dibutuhkan dengan waktu yang cepat dan tepat. Kemudian tidak kalah pentingnya tugas pilot tersebut adalah manajemen dari pesawat tersebut. Jadi seperti kita ketahui, sama seperti halnya kita sedang mengendalikan kendaraan dalam keadaan normal maupun abnormal. Nah, disinilah diperlukan adanya skill dan pengetahuan yang baik dari seorang pilot. Jadi itu adalah sebagian besar dari tugas pilot. Saya melanjutkan channel saya ini berdasarkan permintaan beberapa rekan saya dan juga beberapa orang yang menanyakan kepada saya mengenai bagaimana sih Cap untuk jadi pilot. Baik, kali ini saya akan memberikan penjelasan dari saya secara general bagaimana untuk menjadi seorang pilot. Untuk menjadi pilot itu diperlukan namanya effort atau keinginan dan motivasi yang sangat besar dari individu untuk menjadi seorang penerbang. Mengenai syarat-syarat dan lain-lainnya akan saya deskripsikan lebih lanjut. Jadi pertama adalah syarat. Syarat untuk menjadi pilot itu adalah minimum berpendidikan menengah atau SMA dan sederajat, itu adalah minimum. Kemudian usia itu minimal 17 hingga 18 tahun untuk memulai karirnya untuk belajar menjadi seorang pilot. Kemudian yang ketiga adalah kesehatan atau fisik, di mana kita, sebagai seorang pilot tentunya kalau misalnya kesehatan tidak bisa mensupport atau mendukung dalam menerbangkan pesawat, tentunya seorang tersebut tidak bisa mengendalikan pesawat. Dan selanjutnya adalah mengikuti pelatihan penerbangan. Yang seperti saya ketahui, pelatihan penerbangan itu di Indonesia saat ini mungkin berkisar lebih dari 7. Kemudian dibutuhkan adanya jam terbang atau pengalaman, lisensi penerbangan, menjalani ujian, dan satu hal yang tidak kalah penting adalah bahasa Inggris. Kenapa bahasa Inggris? Karena bahasa Inggris digunakan sebagai bahasa internasional dalam dunia penerbangan. Dan yang paling penting adalah individu tersebut memiliki komitmen terhadap keselamatan penerbangan. Jadi itu adalah syarat-syarat utama untuk menjadi seorang pilot. Ada beberapa pertanyaan, Cap, STM bisa nggak? Bisa. Yang penting sederajat dengan SMA. Kemudian usia saya sudah 25 tahun, apakah bisa? Bisa. Saya 30 tahun, bisa nggak jadi pilot? Bisa. Nah, untuk standarisasi minimum yang saya tahu itu adalah 17 atau 18 tahun, dan batasan maksimum tentunya tidak terlalu tua ya. Kalau 50 tahun ya seperti saya ini, berarti sebentar lagi sudah mau pensiun. Kira-kira demikian gambarannya. Mengenai kesehatan fisik, kesehatan fisik jadi sangat dibutuhkan, misalnya mata tidak minus, kemudian gigi tidak berlubang, kemudian
kemudian tidak pernah ikut atau pernah mengalami atau mengkonsumsi narkoba. Di sini sangat penting ya rekan-rekan sekalian, karena apabila kita pernah atau mengkonsumsi narkoba itu akan ketahuan, dan itu sangat tidak diperkenankan untuk menjadi seorang pilot. Kemudian dalam menjalani pelatihan penerbangan di Indonesia ini ada beberapa fasilitas pendidikan penerbangan, banyak ya. Nanti linknya mungkin saya akan sertakan di deskripsi ini, video ini. Jam terbang, di mana nanti selama mengikuti latihan penerbangan, selain kita menjalani secara teori maupun praktek. Nah, praktek ini bisa kita mulai sekarang sebelum kita mulai menjadi pilot dengan apa? Dengan banyak membaca pengetahuan tentang penerbangan, bermain simulator baik di PC, itu akan sangat-sangat membantu proses pembelajaran untuk menjadi seorang pilot. Kemudian ujian tentunya akan dilaksanakan, baik ujian secara teori maupun praktek, dan bahasa Inggris sudah menjadi wajib ya, tidak ada toleransi, yang mana bahasa Inggris tuh nanti di license kita akan dicap dengan istilah penerbangannya adalah NEP atau disingkat dengan Native English Proficiency, yang mana itu terdiri dari level 1 hingga level 6. Level 1 terendah, level 6 adalah mungkin orang yang terbiasa dengan bahasa Inggris sehari-hari. Sertifikat kelayakan akan dibagi lagi menjadi Private Pilot License atau disingkat PPL, kemudian CPL atau Commercial Pilot License. Nah, Commercial Pilot License ini adalah syarat mutlak untuk menjadi mengawali karir menjadi pilot, yaitu menjadi seorang first officer di suatu airlines. Namun, CPL ini pun juga ditambahkan dengan instrument rating atau disingkat dengan CPL IR. Kemudian ada juga multi-engine rating. Nah, multi-engine rating ini adalah dibutuhkan sebagai pengalaman atau tambahan kemampuan menerbangi pesawat bermesin lebih dari satu. Dan seperti yang saya sebutkan tadi adalah komitmen terhadap keselamatan penerbangan. Apabila Anda tidak ada keinginan atau hanya sekedar ikut-ikutan menjadi pilot, sebaiknya dipikirkan kembali, karena motivasi atau effort, kemauan untuk menjadi seorang pilot itu harus dibarengi dengan komitmen diri sendiri menjalani keselamatan dengan baik. Dan persyaratan minimal tadi yang saya sebutkan itu bervariasi di tiap pendidikan penerbangan maupun beberapa negara yang melaksanakan pendidikan penerbangan tersebut. Pendidikan penerbangan itu di Indonesia cukup banyak. Apabila Anda ingin melakukan pendidikan penerbangan di luar negeri, sepengetahuan saya itu akan lebih cepat, dan biayanya juga ya beda sedikit dengan di Indonesia. Kisaran biaya pendidikan yang saya tahu di Indonesia itu antara 750 juta hingga 950 juta, dan itu bisa bervariasi di tiap lembaga pendidikan penerbangan tersebut. Sedangkan di luar negeri tidak jauh berbeda, dan ada satu tambahan lagi, apabila Anda selesai sekolah di luar negeri kembali ke Indonesia, itu harus menjalankan namanya conversion. Karena apa? Karena license yang diberikan di negara di mana kita mengambil pendidikan tersebut berbeda dengan negara kita yang ada di sekarang, aturan penerbangan yang ada di negara kita. Jadi harus dikonversikan dulu ya teman-teman. Itu pun membutuhkan biaya. Ada juga yang bertanya pada saya mengenai berapa cap gaji pilot, kok kelihatannya pilot tuh gajinya besar. Ntar dulu. Kenapa? Itu bervariasi, karena belum tentu seorang pilot itu bekerja dengan tipe pesawat yang besar atau kecil, pilot militer atau helikopter, itu berbeda. Dan kondisi-kondisi ini disesuaikan dengan perusahaan penerbangan yang kita masuki. Dan juga tidak kalah berpengaruh adalah letak geografis. Seperti kita ketahui
Mungkin gaji pilot di Indonesia lebih kecil pada gaji pilot yang di Amerika maupun di Inggris ataupun di Eropa, dataran Eropa lainnya. Kira-kira gambaran mengenai gaji pilot, saya tidak bisa mendeskripsikan lebih detail, namun kita bisa mengolah sendiri bahwa menjadi seorang pilot itu biayanya cukup besar, membutuhkan skill, kesehatan, dan pengetahuan, serta satu lagi apa? Tanggung jawab. Pengalaman saya waktu menjadi pilot dulu, kebetulan saya dulu lulus dari pendidikan dan latihan penerbangan Curug, salah satu lembaga pendidikan penerbangan di Indonesia yang cukup terkenal. Namun saya bukan dalam posisi untuk mempromosikan suatu lembaga pendidikan penerbangan, bukan. Saya hanya ingin bercerita mengenai sejarah saya untuk menjadi pilot. Dulu selesai SMA, saya berpikir kayaknya enak jadi pilot ya. Bisa jalan-jalan, gaji gede, makan bebas, maksudnya tuh bisa kuliner mana-mana, jalan-jalan, happy-happy, dan itu benar. Saya waktu itu mengalami seleksi yang cukup padat, ketat, dan membutuhkan effort yang sangat luar biasa untuk jadi pilot. Karena apa? Karena selama ini saya tidak tahu untuk jadi seorang pilot itu hanya bayangan saya aja, hanya pikir enak-enaknya saja. Ternyata, wow, sangat-sangat berat. Namun itu sudah saya jalankan semuanya, saya ikuti pendidikan demi pendidikan dan pengalaman demi pengalaman hingga saya menjadi seorang pilot yang bisa dikatakan senior saat ini. Namun dari balik sejarah atau kisah perjalanan saya menjadi pilot, banyak hal-hal yang tentunya saya alami. Nanti di lain kisah atau di lain episode berikutnya akan saya ceritakan mengenai pengalaman-pengalaman penerbangan yang saya alami maupun rekan-rekan penerbang lainnya yang akan saya undang dalam channel saya ini untuk menceritakan bagaimana untuk menjadi pilot. Demikian untuk kali ini kesempatan yang dapat saya berikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan tujuan saya adalah mencerdaskan bangsa agar bangsa kita semakin maju dan berwawasan yang luas mengenai dunia penerbangan. Salam fly with confidence.